Sedang viral di media sosial terkait dengan seorang pasien yang diduga ditolak di instalasi gawat darurat hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai seperti apa kondisi pasien yang seharusnya boleh masuk ke instalasi gawat darurat ataupun tidak bersama dengan Direktur Pelayanan Klinis dari Kementerian Kesehatan, Dr. Obrin Parulian. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Grace. Selamat sore, pemirsa Liputan 6. Gimana Salam kabarnya, sehat dokter? buat kita semuanya. Ya, Salam sehat. salam sehat buat kita semuanya. Ya, Oke, dokter. Mau bertanya dong, dok, terkait dengan pasien yang diperbolehkan atau tidak masuk ke instalasi gawat darurat. Seperti apa sih kondisi seorang pasien yang sebaiknya dilarikan ke IGD atau yang tidak seharusnya dilarikan ke IGD, dok? oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita harapkan juga setelah menonton ini nanti pemirsa Liputan 6 memahami ya. Jadi kita berangkat dari pertama dulu, apa sih itu gawat darurat gitu ya, supaya kita memahami dulu. Gawat darurat itu adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera. Dalam hal apa? Untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan disabilitas atau kecacatan. Sebenarnya berhenti di situ. Jadi kalau ditanya siapa pasien yang berhak mendapatkan pelayanan gawat darurat adalah pasien-pasien yang berada dalam ancaman kematian atau kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. Nah, sedangkan pelayanan kegawat daruratannya sendiri adalah tindakannya. Tindakan yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasien dalam konteks kegawat daruratan. Di mana dalam waktu segera kita harus memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kedisabilitasan atau kecacatan. Sebenarnya itu ya yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi dokter secara medis atau secara aturannya apa saja sih indikator klinis yang digunakan oleh Kemenkes untuk menentukan bahwa seseorang itu masuk ke dalam kategori darurat tadi, dok? Oke, jadi dalam konteks pelayanan kegawat daruratan ini sebenarnya kita sudah punya regulasi ya di Permenkes 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa pasien dilakukan pelayanan di instalasi gawat darurat dengan kondisi yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama tadi mengancam nyawa, kedua membahayakan diri dan atau orang lain, ini masuk juga gawat darurat. Kemudian yang ketiga adanya gangguan pada jalan nafas, pada pernapasan maupun pada sirkulasi. Kemudian yang keempat, ada penurunan kesadaran. Ini masuk gawat darurat. Yang kelima, ada gangguan hemodinamik, gangguan jantung, gangguan irama jantung, dan sebagainya. Dan kondisi-kondisi lain yang menurut dokter memang nanti memerlukan tindakan segera. Itu jelas di dalam Permenkes itu kita sebutkan apa kriteria-kriteria pasien dilakukan pelayanan di IGD. Demikian, Mbak. Oke dokter, tadi setelah dokter menjelaskan mengenai indikator klinis terkait dengan, bagaimana seorang pasien tuh masuk dalam kategori darurat. Kalau begitu, kurang lebih dokter, apa saja sih penyakit yang ditangani di fasilitas kesehatan di tingkat pertama, dokter? Oh, jadi kalau kita bicara tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebenarnya kalau kita penyakit apa saja sih yang ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama? Sebenarnya semua fasilitas pelayanan kesehatan itu menangani seluruh penyakit ya, tapi nanti kita harus kategorikan bahwa pelayanan kesehatan itu kan sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitasnya gitu ya. Jadi apa yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu kebutuhan-kebutuhan medis pasien yang sesuai dengan kompetensi di tingkat pertama tersebut. Kita sebenarnya ada ketentuannya di dalam keputusan Menteri Kesehatan 1186 tahun 2022, di mana 144 plus penyakit itu kompeten untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama menata laksananya. Namun dalam kondisi tertentu di luar itu dia juga bisa melakukan rujukan. Dalam hal apa? Pasien itu butuh pelayanan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, ya modalitas terapi lebih lanjut, obat-obatan yang lebih lanjut itu wajib dirujuk supaya betul-betul match antara kebutuhan medis dengan kemampuan pelayanan fasilitasnya. Jadi walaupun ada dikatakan, oh ini tuntas di layanan primer, iya tuntas dalam kondisi eh, ideal. Namun dalam kondisi tertentu tetap bisa kita rujuk. Misalnya dalam hal ada komorbid,
dalam hal ada komplikasi itu tetap bisa dirujuk. Dan tentunya tenaga medis, dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memiliki kompetensi untuk melakukan memilah mana yang tuntas di sini, mana yang harus dirujuk. Oke, dokter. Kemudian saya pernah mendengar istilah tentang prosedur triase ya, dokter. Nah, boleh dijelaskan nggak sih, dokter, bagaimana tentang prosedur triase ini dan ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi pasien gawat darurat itu seperti apa, Dok? Ya, jadi di kita memang seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kegawat daruratan ya, sesuai kompetensi dan kemampuannya. Nah, ketika ada seorang datang ke unit gawat darurat atau ke instalasi gawat darurat di rumah sakit, pertama sekali dilakukan triase. Triase itu adalah proses untuk memilah tadi yang saya sampaikan, memilah pasien berdasarkan beratnya penyakit atau cedera yang dialami. Jadi tenaga kesehatannya mampu menentukan jenis penanganan ataupun intervensi kegawat daruratan yang harus diberikan ya kepada pasien-pasien tersebut. Ya, dalam prinsip triase itu kita melakukan sistem prioritisasi ya, prioritisasi dengan penentuan atau menyeleksi pasien yang harus didahulukan. Mana yang ini betul-betul harus segera, mana yang mungkin prioritas kedua, dan mana yang tidak prioritas. Itu dilakukan triase, dipilah menurut kegawat daruratan atau tindakan yang dibutuhkan. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk menjawab kebutuhannya tentang saluran nafasnya, pernapasannya sendiri, tentang jantungnya, dan lain sebagainya. Biasanya nanti kita kasih prioritas berdasarkan warna, Mbak. Yang pertama, yang paling prioritas pertama itu kita kasih label warna merah. Artinya ini pasien-pasien yang penyakit berat atau cedera berat yang betul-betul mengancam jiwa, yang dalam waktu segera tidak ditolong, ini bisa mengancam jiwanya. Dan kita nilai secara cepat, kita tahu ini bisa ditanggulangi. Itu menjadi merah, prioritas pertama. Nah, prioritas kedua diberikan warna kuning. Ya, prioritas kuning. Artinya pasien ini memerlukan tindakan definitif, namun tidak mengancam jiwa segera. Jiwanya terancam, iya, tapi tidak dalam waktu segera. Jadi ketika kita ada yang merah, ada yang kuning, kita akan dahulukan yang merah. Kemudian yang ketiga adalah hijau. Hijau ini prioritas ketiga. Banyak pasien-pasien yang datang ke instalasi gawat darurat, namun sebenarnya cederanya minimal, dia dapat berjalan sendiri, dapat melakukan aktivitasnya sendiri, atau dia sendiri datang itu dalam konteks mencari pertolongan, itu kita kategorikan sebagai kategori hijau. Artinya dia itu nanti prioritas ketiga untuk kita tangani. Kemudian ada juga yang hitam. Hitam itu pasien yang udah meninggal atau cedera fatal yang memang jelas dan tidak mungkin kita lakukan pertolongan atau resusitasi, itu kita kasih kategori hitam. Ini penting untuk apa? Karena kalau di IGD itu kan nggak datang nggak satu pasien itu. Kadang datang itu sekaligus beberapa orang, bahkan di beberapa tempat bisa lebih dari 50 yang sekali sekali dilayani di situ. Jadi kita harus melakukan triase tadi, kita pilah-pilah. Oh ini merah, ini harus segera. Oh ini kuning boleh sesudahnya. Oh ini hijau sesudahnya lagi. Sehingga betul-betul kebutuhan masyarakat akan pelayanan itu betul-betul kita prioritaskan. Ya, jadi di ruang triase itu setelah pasien diterima oleh tenaga kesehatan di IGD, itu dilakukan namanya pemeriksaan selintas ya, singkat dan cepat ya, untuk menentukan dia ini tanda vital, kondisi umumnya, kebutuhan medisnya apa, kemungkinan bertahan hidupnya seperti apa, bantuan memungkinkan yang bisa kita berikan apa, dan priorisasi penanganan definitifnya. Itu tadi kita kasih kategori merah, kategori kuning, kategori hijau, atau justru kategori hitam ketika memang sudah meninggal atau cedera fatal yang tidak bisa kita mungkin lakukan untuk resusitasi. Begitu, Mbak.
Nah, kalau gitu Dok, saya mau bertanya, jika pasien itu dalam kondisi darurat, tapi ketika dia datang ke IGD, memang sudah mungkin masuk ke golongan yang tadi warna merah ataupun warna kuning, tapi dia lupa membawa kartu identitas, misalnya mungkin KTP ataupun BPJS karena ingin di-cover dengan BPJS. Bagaimana aturan dari Kemenkes dalam melayani pasien-pasien seperti ini, Dok? Sebenarnya ini kita sudah jawab juga kalau kita ingat ya bahwa di tahun 2023 Kementerian Kesehatan itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Secara khusus dalam undang-undang ini khususnya di pasal 174 itu kita dikatakan di sana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, itu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta itu wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Bahkan di ayat 2 itu lebih tegas lagi. Dalam kondisi gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan ya itu dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan. Dan di aturan turunannya di PP 28 lebih kita perjelas lagi. Jadi intinya adalah semua orang datang ke IGD harus dilayani. Kemudian dilakukan triase, merah, kuning, hijau. Jangan tanya dulu punya BPJS tidak, punya identitas tidak, tapi itu dulu. Oh, ketika dia merah, berikan prioritas pertama, tolong supaya tidak jatuh ke dalam kondisi yang mengancam nyawa atau kecacatan ke depannya. Jadi tidak usah ragu masyarakat kalau mau datang ke instalasi gawat darurat, tiba-tiba sadar tidak membawa identitas, tidak membawa kartu BPJS, tetap dilayani oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 dan juga Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024. Oke dokter, satu pertanyaan terakhir dok. Dalam hal misalnya pasien ini datang ke IGD, kemudian setelah dilakukan tadi triase, dia ada dalam golongan warna hijau misalnya, tapi dia tetap ingin untuk dirawat di situ. Itu apakah bisa dok? Atau mungkin langsung dipulangkan oleh pihak rumah sakit atau seperti apa? Jadi kalau dia masuk kriteria hijau tadi, kita sepakat bahwa sebenarnya itu kasus gawat darurat yang tidak mengancam nyawa. Oke, nanti oleh pihak rumah sakit dalam hal ini tenaga medis dan tenaga kesehatan akan dilakukan evaluasi, dilakukan penanganan awal sampai kasusnya stabil, kemudian dievaluasi. Ini perlu dirawat, perlu tindakan, atau bisa dipulangkan. Dalam hal dia perlu dirawat, tentu akan dikirim ke unit perawatan. Perlu tindakan, akan dikirim ke ruang tindakan, ruang operasi, dan lain sebagainya. Namun, setelah dilakukan observasi, ya dalam waktu yang cukup, sesuai dengan kondisinya, terus diputuskan ini boleh pulang, tentu akan dipulangkan. Karena masyarakat juga nggak senang disuruh nginap kalau nggak perlu nginap. Gitu ya. Oke dokter, jadi kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan dokter tadi, bahwa pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan tuh tidak akan menolak pasien ya dok? Apalagi mengutamakan dulu administrasi itu nomor 2 ya dok? Ya, itu regulasi mengatur seperti Mmm. itu. Kita wajib memberikan pelayanan. Kemudian untuk, pasien itu sendiri juga ada golongannya dan itu dinilai langsung oleh tenaga medis ya dok? Apakah memang dia diutamakan dalam, pelayanan di IGD ataupun, tadi yang warna hijau mungkin memang dinilai tidak Ya, membahayakan nyawa ya dok? ya kita kategorisasikan. Kalau yang merah itu dalam waktu segera, nggak tunggu-tunggu apa, langsung Mmm. lakukan resusitasi, langsung lakukan tindakan. Kalau kuning bisa sesudahnya. Kalau hijau lebih banyak lagi waktu kita untuk menata laksananya. Intinya prioritisasi ya. Jadi siapa yang betul-betul kita ada standar, siapa yang duluan ini harus dilayani. Dan itu seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung yang ada di instalasi gawat darurat itu adalah syaratnya yang pertama mereka harus punya kompetensi. Nggak mungkin mereka ditempatkan di situ tanpa memiliki kompetensi. Bukan sekedar dia lulus perkuliahan, sekolah gitu, tapi ada kompetensi-kompetensi kegawat daruratan yang mereka harus tempuh. Dan itu semua harus dipenuhi untuk dia dapat bekerja di sana.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Obrin untuk waktunya sore hari ini. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan masyarakat umum terkait dengan pelayanan kesehatan dari rumah sakit dan aturan dari Kemenkes. Terima kasih dokter, selamat sore. Terima kasih, selamat sore, salam sehat buat kita semuanya. Salam sehat dokter. Nah, jadi tadi adalah obrolan kita dengan Direktur Pelayanan Klinis dari Kementerian Kesehatan yaitu Dokter Obrin. Beliau sudah menjawab bagaimana aturan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pasien yang seharusnya ditangani di instalasi gawat darurat di tiap-tiap rumah sakit. Kalau ada yang mau tulis komentar atau masih mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.